Oke, saya record, nanti yang mau menyimak bisa menyimak lagi penampilan dari teman-teman kita kelompok 6, 7, dan 8 ya. Nanti kalau ada kesempatan mungkin sebelum jam 11 saya akan tampilkan juga tentang materi yang saya tambahkan tentang negara dan hukum. Negara dan hukum ini penting sekali karena untuk menjawab pertanyaan kenapa saya tambahkan materi nomor 15, karena kebetulan di kelas lain waktu itu ada yang nanya tentang masalah bagaimana negara ini, ilmu negara menyikapi konflik-konflik ya, situasi desintegrasi, perpecahan ya, ataupun pemberontakan lah gitu ya dalam istilah yang lebih umum. Bagaimana ilmu negara menyikapi peristiwa itu. Nah, maka saya tambahkan materi nomor 15, di situ akan menjawab pertanyaan itu, yaitu antara negara dengan bagaimana hubungan antara negara dan hukum. Yang kedua, bagaimana negara bisa keluar ataupun bisa mengesampingkan hukum. Bisa nggak negara mengesampingkan hukum gitu ya? Dalam hal apa hukum bisa dikesampingkan? Yang ketiga, bagaimana teori ilmu negara di dalam menyikapi ya disintegrasi bangsa, seperti misalnya disintegrasi negara ya, seperti misalnya yang terjadi di Papua gitu ya, adanya gerakan-gerakan Papua Merdeka ya, atau juga sempat terjadi di daerah-daerah lain ya. Di situ kita sebagai mahasiswa hukum yang sudah mempelajari ilmu negara minimal memiliki basis teori ketika kita menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, dan itu ada di slide nomor 15. Itu ya teman-teman ya. Oke, untuk mempersingkat waktu, mungkin untuk absen nanti aja kali ya. Kalau sekarang di absen nanti takutnya ya perlahan-lahan menghilang ini. Tapi yang pertama saya absen dulu lah ya. 56 ini kita abadikan dulu, nanti kita lihat perkembangannya di akhir perkuliahan ada berapa, apakah bertambah atau berkurang ya. Oke, layar pertama saya abadikan, biasanya saya store ke Mbak Melva ini ya. Atau saya store ke siapa ya? Saya simpan dulu aja ya. Saya simpan dulu di WhatsApp saya aja deh. Bentar. Oke, layar 1 udah. Layar 2 ya. Oke. Buat ini aja. Buat memantau pergerakan. Layar 3. Ini nggak bisa saya absen satu-satu ya, karena banyak banget mahasiswanya. Nanti waktunya habis. Jadi saya pakai tampilan layar aja. Dah 3 layar ya. 57 siswa, 57 mahasiswa. Oke. Oke, nanti sambil berjalan saya cek ya keberadaannya. Ada yang senyum-senyum, ada yang baru bangun tidur ya. Ada yang pakai kacamata hitam. Siapa nih? Bita. Oh, Bita coba nih. Coba saya mau dengar suaranya Bita. Bita kelompok berapa Bita? Belum ya? Belum presentasi. Kelompok 8, Pak. Oh, berarti nanti kita dengarkan ya. Ini lucu sekali ya. Oke, kita mulai saja langsung kelompok 1 2 3 4 5 6 ya, kelompok 6. Langsung siapa yang mau jadi host? Bukannya Bapak host? Enggak, maksudnya mau saya jadiin co-host. Oh. Nah, yang dari kelompok 8. Kelompok 8, kelompok 6. 6 Pak, 6. Wanda. 6. Ya. Wanda ya? Ya. Oke. Make co-host. Oke, sekarang Wanda silahkan di-share dan ditampilkan teman-temannya, dipanggil. Sakilah Wanda. Sakilah Wanda ya namanya. Oke, wah, bagus sekali nih ya. Slide-nya penuh dengan warna-warni ya. Mana suaranya nih? Tes. Oke. Oh, Tara yang ini, yang presentasi. Iya. Nanti semuanya presentasi apa diwakili gimana? Enggak, saya moderator aja, Pak. Oh, moderator, oh luar biasa. Silakan. Waktu dan tempat dipersilakan kepada Rara dan teman-teman dari kelompok 6. Baik, terima kasih Pak Ardiansyah. Selamat pagi juga untuk Pak Ardiansyah dan teman-teman.
Kami Pagi. dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang tujuan negara. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan diri saya dan tim saya. Yang pertama ada Bintang Hasian Sianturi. Yang kedua ada saya sendiri, Faustina Eorani Komang Nukarhani. Yang ketiga ada Muhammad Rafli. Yang keempat ada Risa Nurjana. Dan yang kelima ada Syakila Wanda Ramatasita. Next slide. Freeze. Halo. Wanda. Oh, nge-share-nya itu. Udah Salah di Masih yang pertama. Aduh, bentar ya, Pak. Itu dulu, ulang lagi share-nya. Oke. Udah. Baik, untuk tujuan negara di sini ada 3 subtema. Yang pertama ada berdasarkan tujuan akhir manusia, yang kedua ada berdasarkan kekuasaan, dan yang ketiga ada berdasarkan kemakmuran rakyat. Untuk subtema yang pertama, berdasarkan tujuan akhir manusia, akan dijelaskan oleh Bintang. Bintang, dipersilahkan. Baik, terima kasih. Slide-nya bisa dilanjut. Baik. Tujuan negara berdasarkan tujuan akhir manusia. Yang pertama, pembahasannya berhubungan dengan keagamaan atau teologis dan akhirat atau eskatologis. Yang kedua, menurut Agustinus atau De Civita Dei. Yang poin A, masyarakat terbagi menjadi 2, yaitu masyarakat berdasarkan nilai ketuhanan atau Civita Dei dan masyarakat dunia atau iblis atau sebutannya Civita Terrena. Dan kemudian yang poin B, nilai dunia untuk tujuan akhir yaitu cinta Tuhan. Yang ketiga, menurut Ibnu Taimiyah, yang pertama, negara merupakan sarana untuk mewujudkan syariah. Dengan demikian, supremasi hukum. Tujuan negara menurut syariah adalah memfasilitasi pengabdian pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga terbentuk negara adil dan makmur yang diridhoi Allah. Selanjutnya, saya kembalikan ke moderator. Baik, untuk subtema yang kedua akan dijelaskan oleh Wanda. Wanda, dipersilahkan. Oke. Kekuasaan menurut Sang Yang, seorang classic of the Chinese School of Law, menjelaskan bahwa penguasa harus lebih kuat dari rakyat ya. Yaitu dengan cara dapat membuat penguasa harus lebih kuat dari rakyatnya. Ya, lalu yang kedua, menurut Sang Yang, tujuan negara adalah 1, yaitu untuk kekuasaan. Lalu menurut Archiavelli, pemerintahan diartikan sebagai cara untuk memperoleh, menjalankan, dan bahkan mempertahankan kekuasaan. Lalu menurut Machiavelli, tujuan negara mengusahakan keamanan, ketentraman, dan ketertiban. Dalam konteks masa tersebut juga adanya persatuan Italia. Lalu kekuasaan menurut arti luas, yaitu kekuasaan negara secara arti luas, yaitu adalah wewenang yang diberikan kepada pemerintahan atau penguasa untuk mengatur dan menjalankan wilayah kekuasaannya dari penguasa negara lainnya. Wanda, slide-nya belum, Wan. Oh, sorry. Okay. Nge-share-nya yang itunya, yang slide show-nya. Iya, ini Pak. Bisa ya. Oke. Kekuasaan menurut Archiavelli adalah pemerintahan diartikan sebagai cara untuk memperoleh, menjalankan, dan bahkan mempertahankan kekuasaan.
Lalu menurut Machiavelli, tujuan negara adalah untuk mengusahakan keamanan, ketentraman, dan ketertiban. Lalu kekuasaan secara garis besar adalah wewenang yang diberikan kepada pemerintahan atau penguasa untuk mengatur dan menjalankan wilayah kekuasaannya dari penguasa negara lainnya. Untuk selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, untuk subtema yang terakhir akan dijelaskan oleh Risa dan Rafli. Risa dan Rafli dipersilahkan. Kemakmuran rakyat atau prinsip yang harus diperhatikan yaitu kalau ketika supermalek atau kepentingan umum mengatasi undang-undang. Kedua, teori statis dari Jernes. Poin pertama yaitu rakyat aktif atau ikut serta dalam pemerintahan. Poin yang kedua, rakyat pasif atau tunduk pasif pada pemerintahan negara. Yang ketiga, negara positif atau menyelenggarakan kebutuhan untuk kemakmuran rakyat. Dan poin terakhir, negara negatif atau tidak campur tangan dalam urusan rakyat. Tipe negara dengan tujuan kemakmuran rakyat. Yang pertama, politeistas. Yang kedua, liberal. Yang ketiga, negara hukum formal. Dan yang terakhir, negara hukum material. Negara berikutnya ada negara absolut, pelaksanaan kemakmuran rakyat dengan menafikan peranan rakyat, artinya penguasa sebagai penentu segalanya. Kemudian ada penguasa menentukan kepentingan umum. Selanjutnya aliran ekonominya merkantilis. Berikutnya ada kemakmuran rakyat, misalkan negara liberal, merupakan tesis dari Polistat yang digerakkan oleh golongan penguasa kaya yang berpikiran bebas, liberal. Selanjutnya pengusahanya menjalankan tata tertib keamanan dan fasilitator. Oke, sedangkan rakyat diberi kebebasan untuk menyelenggarakan kepentingan dan kebutuhannya untuk kemakmuran. Negara hukum formil. Ada A juga merupakan tesis dari Polistat. B, segala tindakan penguasa memerlukan bentuk hukum tertentu, ciri khas atau unsur negara hukum formil yang berbentuk undang-undang formil. Pengakuan terhadap hak asasi manusia, pemisahan kekuasaan dalam negara. Selanjutnya ada negara hukum material. Dikenal sebagai negara kesejahteraan yang lebih mementingkan isinya atau material undang-undang daripada bentuknya, formal undang-undang, untuk kemakmuran rakyat dan dalam administrasi dikenal sebagai wewenang diskresioner. Baik, sekian dari kami, kelompok 6. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, dipersilahkan. Silakan, ada yang mau dipertanyakan dari slide nomor 6. Silakan deh, ada Aulia. Pertanyaan saya mengenai penjelasan bahwa Cil, suaranya Aulia. Deketin itunya. Nah. Pertanyaan saya mengenai bagus. penjelasan bahwa weak people means
a strong state. Itu benar atau enggak sih, Pak? Karena setahu saya, negara dan rakyat itu adalah satu kesatuan yang kalau misalkan rakyatnya lemah, itu berarti juga negaranya lemah. Yes. Silakan Iya. ditanggapi kelompok 6 atau ditampung dulu. Mana kelompok 6 masih sedang berunding. Tampung dulu, Pak. Pertanyaannya kami tampung dulu, nanti dijawab sekalian. Silahkan yang lain. Langsung atau di chat juga boleh kalau malu. Tapi bagusnya langsung lah ya, biar kenal kan yang lain. Pak, saya boleh menanggapi nggak? Oh, boleh sekali, luar biasa. Siapa nih? Soleha, Pak. Soleha ya, oke, silakan. Ya, tadi kan kata Aulia, dia nanya tentang negara harus kuat sehingga rakyatnya bisa kuat. Kalau negaranya lemah, maka rakyatnya bakal lemah. Yang saya baca tadi sebenarnya bukan negara yang kuat, tetapi penguasa yang kuat, Pak. Bagus. Tanggapan dari Soleha ya. Coba koreksi lagi, Pak. Seingat saya itu negara, bukan penguasa. Nanti bisa dilihat lagi slide-nya kalau saya salah. Mungkin saya salah. Nggak apa-apa. Nanti biar kelompok 6 yang membenarkan. Oke, yang lain. Bita, gimana Bita nih? Udah pakai toga aja Bita nih. Masih ada? Silakan. Ya, mau izin bertanya. Oh, bertanya. Ya, itu kan siapa nih siapa? Marga, Pak. Marga ya? Ya, yang tadi yang awake people means strong state kan caranya itu dengan membuat rakyat bodoh dan menjauhi kebudayaannya, Pak. Sedangkan tujuan negara kan memakmurkan gitu ya, Pak. Itu apakah bisa, Pak, kalau dengan cara membodohi rakyat dan menjauhi kebudayaannya gitu, Pak? Gimana? Siap. Masuk nggak? Masuk. Nanti ya, dijawab sama Rara dan kawan-kawan. Terima kasih, Ra dan kawan-kawan. Masih ada? Maaf, untuk Marga bisa diulang pertanyaannya? Oke, betul. Jadi kan apa tadi yang weak people means a strong state kan penguasa harus lebih kuat dari rakyat. Halo, kedengeran nggak? Jelas. Lanjut. Iya, terus kan tapi dengan cara membodohi rakyat dan menjauhi kebudayaannya ya. Sedangkan tujuan negara kan mungkin memakmurkan gitu. Itu kira-kira menurut kelompok kalian gimana ya? Kalau dengan cara membodohi dan menjauhi kebudayaan. Terima kasih, Ra. Oke, makasih. Silakan ditanggapi, udah 3 tadi ya. Dari Marga dan apa?
Gimana kelompok 6? Bisa menanggapi? Bisa lah. Sebisanya aja. Itu kan ada pernyataan tadi ya yang dikeluarkan oleh Machiavelli ya, Machiavelli dan juga Sang Hyang, dua tokoh yang kita kenal ya di masa modern bahkan ya, beliau di masa modern ya mencetuskan ide teori ya pembenaran, kok teori pembenaran sebentar, teori apa sih namanya? Teori, bentar ya, tujuan negara ya, tujuan negara yang mengatakan semata-mata untuk negara gitu kan, sehingga salah satu implementasinya keluarlah. Silakan. Pak Permisi Pak, saya boleh menanggapi apa? Boleh. Siapa nih? Pertanyaan Marga Sandro Pak. Sandro ya, siap. Ya. Pertanyaan tadi, apa penguasa harus lebih kuat daripada rakyat ya? Dan menjauhi budaya? Kalau menurut saya, ya kalau penguasa mau menjadikan negara itu kuat, dia harus menjajah rakyatnya, karena kadang juga rakyat itu budayanya juga bertentangan dengan penguasa. Jadi sistem seperti sistem monarki lah, kekuasaan mutlak di raja. Jadi penguasa itu harus menjajah dan dia menuntun mengikuti kemauan si raja, begitu Pak. Jadi gimana ya? Jadi biar negara kuat ya, raja negara kuat, harus bertangan besi gitu ya, bertangan besi gitu ya. Iya Pak. Sehingga tidak banyak gangguan, tidak banyak pemberontakan lah gitu ya. Jadi negara itu kuat, berjalan sesuai dengan kemauan dari penguasa gitu ya, Sandro ya. Iya Pak, iya Pak. Karena nah sekarang silakan langsung ditanggapi aja kelompok 6 ya, dengan argumentasinya masing-masing. Baik, saya mungkin bisa penambahan sedikit ya. Setuju nggak kelompok 6? Tapi saya tanya dulu, setuju nggak dengan pendapat dari, ini pendapat tokoh sebenarnya ya, tokoh Sang Hyang dari Chinese dari Asia ya, di bukunya apa sih, saya lupa. Ntar ya, saya cek dulu. The Classic of Chinese School of Law ya kan. Itu ada di slide nomor 5 di slide ada ya. Mengatakan bahwa strong state, a weak people means strong state. Nah, ini coba dari kelompok 6 silakan pendapatnya, argumennya seperti apa. Baik, izinkan saya untuk menanggapi ya. Tes. Ya, jelas. Tadi kedengeran coba saya ngomong? Jelas. Oke, baik. Nah, kalau kata Sang Yang kan rakyat yang lemah artinya negaranya kuat. Nah, itu betulnya itu kayak kontradiktif gitu. Karena kan kayak kebudayaan masyarakat itu dianggap negara itu menghambat kekuatan negara gitu. Karena makanya itu negara melakukan pembodohan dan pembodohan dan mengorbankan kebudayaan gitu. Karena fungsinya ya itu untuk biar semuanya anteng gitu, biar semuanya tenang. Singkatnya itu, Bang Marga. Bahasa Depoknya anteng gitu ya. Ya. Kalem. Intinya itu, Bang Marga. Oke, yang lain. Kelompok 6 bisa menambahkan. Bagus tadi Bintang. Ya, itu dari saya. Mungkin teman-teman bisa menambahkan. Mungkin saya bisa menambahkan sedikit. Setuju sih sama Bang Bintang. Intinya itu biar lebih tertata aja.
sistem dalam negaranya gitu. Makanya si Sangyang itu bilang apa sih tadi? Dibilang kan kayak membodohi rakyat kayak gitu. Biar mungkin lebih tertata aja sih. Izin menanggapi untuk Aulia, itu kekuasaan. Siap. Kan a weak people means a strong state, and a weak state means a weak people. Therefore, a country which has the right way is concerned with weakening people. Yang berarti orang yang lemah berarti kekuasaannya lemah, negaranya lemah. Sedangkan orang yang kuat berarti kekuasaannya kuat dan negaranya yang kuat. Oleh karena itu, sebuah negara atau kekuasaan yang memiliki cara untuk menanggapi sesuatu yang kurang dari negara dia sendiri dengan cara peduli kepada orang-orang yang lemah. Seperti itu, Aulia. Maaf sebelumnya, itu kekuasaan. Inggrisnya keren katanya. Kata Florianus. Bagus sekali ya, kelompok 6 kita kasih applause dulu lah ya. Kita kasih applause. Baik, tadi juga saya apresiasi juga pada yang bertanya, Aulia ya. Aulia Nurul Hikmah ya, pertanyaannya memang langsung ke inti permasalahan gitu ya, dari tujuan bernegara, dan memang pendapat itu yang saya rasa memang paling kontroversial gitu ya, terutama di masa sekarang, di masa era demokrasi, di masa era hak asasi manusia ya, di masa era negara hukum, kok ada pernyataan a weak people means strong state. Nah, teman-teman harus mencatat itu sebagai bagian dari perjalanan sejarah ilmu negara ya, karena harus dilihat juga siapa yang mengucapkan itu, tidak lain adalah tokoh-tokoh di masa berkuasanya ya, kekuasaan sosialis ya, kekuasaan negara-negara komunis ya, yang memang pada saat itu juga harus kita lihat konteks pada saat itu adalah konteks sedang terjadi ya konflik antar negara, tentu chaos gitu ya, sehingga muncullah pernyataan-pernyataan itu. Dan apakah itu benar atau salah ya, tentunya itu tergantung ya bagaimana situasinya ya, Yang jelas tentunya di era sekarang sudah tidak relevan lagi karena kita sedang berada di era demokrasi ya. Negara itu bisa salah, negara itu bisa bisa melenceng. Negara itu maksudnya pemerintah ya, penguasa, dan itu harus bisa diawasi, harus bisa dibatasi kekuasaannya ya, harus bisa dibenarkan itu maksudnya diperbaiki lah gitu ya, dikoreksi dengan hukum ya. Jadi tidak relevan lagi kalau menurut saya ya. Kalau menurut saya ini teman-teman tentunya tadi juga memang bagus sekali tadi dari yang pertama tadi saya lihat yang mencetuskan itu Sandro tadi ya, Sandro langsung menangkap bahwa memang tujuan dari pernyataan ini ya tidak lain adalah untuk menciptakan ya stabilitas ya. Kalau kata Bintang tadi apa bahasa Depoknya tadi? Ngalamin ya? Apa tadi? Anteng ya, mungkin yang dari Flores nggak ngerti apa tuh anteng. Ya stabilitas intinya. Stabilitas intinya ya, anteng lah ya. Nah, jadi menurut saya Pak, statement itu mungkin pada masa tirani atau penjajahan ya, betul. Cocok. Kalau untuk masa sekarang, masa yang jelas-jelas sudah merdeka gitu. Merdeka, demokrasi ya. Betul. Tepat sekali. Saya juga sependapat, saya kira teman-teman semua juga sependapat ya. Iya. Tapi memang ya itu catatan sejarah gitu ya, catatan sejarah, perjalanan sejarah ilmu negara yang harus kita catat, karena ilmu negara tidak hanya mengkoleksi pendapat-pendapat yang masyhur gitu ya, pendapat-pendapat yang umum yang sekarang menjadi rujukan. Kita juga harus mengkoleksi, bisa mendeskripsikan berbagai pemikiran-pemikiran dari ya berbagai situasi ya di belahan dunia ini, termasuk tadi apa sih dasar pembenarannya kok bisa ya negara itu
membodohi rakyatnya gitu ya. Ternyata itu berbasis kepada pemikiran-pemikiran satu tujuan ya, bernegara yang semata-mata ya. Kan kalau kita lihat di slide ini tentang tujuan bernegara ya. Ternyata Sang Hyang, termasuk juga kalau kita lihat di bawahnya Machiavelli ya. Machiavelli juga sama, menganut yang namanya tujuan negara itu adalah negara itu sendiri gitu ya. Padahal kalau kita kaji lebih dalam, negara itu kan kumpulan dari manusia, kumpulan dari masyarakat, kumpulan dari rakyat. Seharusnya ya secara normatif ya, normatif itu teman-teman catat, yaitu maksudnya secara filosofis ya, secara hakikat kebenaran gitu ya. Seharusnya tujuan negara itu tidak bisa terlepas dari tujuan manusia gitu ya. Manusia itu apa sih tujuannya? Tujuannya tentunya ingin mencapai kebahagiaan. Ya kan, setiap manusia mencapai kebahagiaan, baik itu kebahagiaan duniawi, kebahagiaan rohani gitu ya, kebahagiaan ekonomi tentunya ya, atau kemakmuran lah gitu ya. Nah, bagaimana mungkin ya negaranya makmur kalau kita lihat tadi teori itu ya, strong state ya, negara kuat, tapi kok rakyatnya weak ya, lemah ya. Lemah ini tentunya dapat kita lihat lemah segala-galanya gitu ya. Mungkin ekonominya juga lemah ya. Nah, contoh yang dapat kita lihat misalnya negara yang ekstrim seperti ini, negara di Korea Utara gitu. Jangan sampai timbul negara-negara seperti itu. Negaranya kuat ya, punya nuklir, punya rudal ya kan, punya bom, tapi rakyatnya bayangkan ya, mungkin teman-teman bisa cari di YouTube bagaimana di Korea Utara itu makan aja susah gitu ya istilahnya ya. Nah, mungkin itu yang harus kita waspadai. Pendapat-pendapat seperti ini tidak relevan dan juga di masa apapun tentunya seharusnya memang tidak relevan ya. Bagaimana mungkin membenarkan weak people ya. Tapi memang dalam konteks tertentu ya mungkin bisa terjadi ya, ketika negara ini misalnya tadi dalam konteks anarkis yang luar biasa gitu ya. Memang harus ada tangan-tangan besi yang bisa yang bisa meredam gitu ya suatu situasi yang mengarah kepada ya kejahatan luar biasa. Dari situ memang negara harus hadir ya, negara harus bisa ya meredam itu ya, mengembalikan hak-hak asasi manusia. Nah, tentunya memang ini sebuah pernyataan yang masih sangat umum sekali dari Sang Hyang walaupun masih, tapi kalau kita lihat konteks sejarah pada saat itu memang pembenaran ke arah negara-negara yang komunis, negara-negara yang sosialis ya, yang sosialis dalam pengertian negatif, karena tidak semua sosialis negatif juga ya. Kalau teman-teman baca di literatur ya, sosialis itu juga bermakna netral ya. Sosialis itu kan suatu sistem yang sistem politik ataupun sistem perekonomian juga ya, yang mana negara penguasa memiliki dominasi dalam mengatur seluruh kehidupan negara rakyat ya. Lawan dari sosialis kita bisa lihat misalnya dari negara-negara yang liberalis yang sebaliknya ya, urusan rakyat diserahkan kepada rakyat itu sendiri. Itu negara liberalis. Itu sebenarnya dua sistem yang berbeda dan dua-duanya bisa positif bisa negatif gitu ya. Saya kira itu ya teman-teman ya. Silakan teman-teman bisa dalami lagi, bagus sekali pertanyaannya dan juga pemaparannya ya. Kita kasih applause sekali lagi ya. Untuk kelompok 6. Pak, izin bertanya, Pak. Masih ada pertanyaan. Siapa Enggak, nih? ini buat Bapak. Oh, buat saya. Dari siapa? Yuni, Pak. Yuni, ntar ya. Termasuk saya juga ingin bertanya, Pak. Boleh. Tadi yang kekuatan itu siap bisa untuk mengatur. Ini siapa nih? Saya ada Heri, Pak. Mohon maaf. Heri ya, Heri Sutrisno ya? Heri Susanto, Pak. Oh, Heri Sutrisno. Oke. Pak, terima kasih, siap. Yuni dulu, boleh Yuni dulu. Konsep kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat itu hanya berlaku di Indonesia atau di negara lain juga, Pak? Bagus tanyanya. Nanti kebetulan memang saya pengen jelaskan itu juga ya. Kebetulan saya pengen jelaskan saya juga. keduluan nanya, Pak. Oh, iya. Nanti kan kelompok kedaulatan masuk di slide berapa ya? Bentar. Kedaulatan itu masuk di slide mana sih? Lihat di ilmu negara. Kelompok 9 habis. Oh, udah lewat ya kemarin ya. Kemarin kelompok 9 ya, habis ini. Ini 6, 7, 8. Ini kelompok 6 ya, 6, 7, 8 nanti ya. Nanti 7 ya.
Oh, berarti nanti kelompok 9 nih yang menjelaskan tentang konsep kedaulatan ya. Tapi nanti saya jelasin juga nggak apa-apa. Jadi memang kedaulatan rakyat itu sekarang umum ya. Bahkan kalau saya katakan kalau teman-teman mungkin lihat di semua konstitusi ya menyatakan kedaulatan rakyat ya. Dan itu tidak hanya dianut di Indonesia ya, bahkan pencetusnya kan justru memang dari negara-negara di Eropa ya, sebagai respon, sebagai pemberontakan, sebagai challenge atas ya kedaulatan Tuhan ya, dan juga kedaulatan ada 2 teori raja. Oh, ini masih ingat ya bintang ya. Direspon dengan kedaulatan rakyat, dan sekarang menjadi ciri khas negara-negara modern. Dan kedaulatan rakyat ini kemudian dikembangkan lagi ya, variasinya ya, menjadi negara hukum, termasuk ya Rechtsstaat seperti Indonesia yang jelas-jelas tercantum di Undang-Undang Dasar ya, pembukaan sebagai Rechtsstaat. Kemudian juga dikembangkan lagi yang namanya negara kemakmuran ya, welfare state ya, sehingga tujuan negara adalah memakmurkan ya rakyatnya ya. Dan puncaknya memang itu ya, negara demokrasi masuk juga di situ ya, negara hukum ya. Negara hukum pun nanti banyak variasinya ya. Negara hukum formal, negara hukum material, dan negara hukum kemakmuran. Ya itu teman-teman ya. Nanti Yuni bisa lihat di slide berikutnya. Jelas ya Yuni ya. Jadi tidak hanya dianut di Indonesia, tapi yang perlu teman-teman catat, terkadang kita tidak bisa juga melihat hanya dari segi konstitusinya ya. Mungkin di konstitusi itu menyatakan kedaulatan rakyat. Mungkin kalau teman-teman lihat konstitusinya Korea Utara ya, saya sih belum baca ya, tapi saya yakin kalau kita baca, kita sedang membaca sebuah konstitusi di negara yang luar biasa mengedepankan ya kedaulatan rakyat. Tapi pada kenyataannya ya tidak dilaksanakan. Jadi memang kalau kita sedang belajar tentang ilmu negara, kita tidak hanya terbatas pada teks-teks konstitusi ya, seperti taruhlah negara-negara komunis dulu ya, yang senantiasa menindas rakyatnya gitu ya. Kalau kita lihat nama negaranya saja sudah People Republic gitu ya, negara republik rakyat gitu ya, republik rakyat. Tapi pada kenyataan rakyat ditindas ya, jangankan untuk bisa merasakan demokrasi ya, istilahnya untuk punya anak saja dibatasi gitu. Ada negara seperti itu kan, teman-teman bisa lihat ya. Punya anak saja hanya boleh 1 ya. Kalau ada anak lebih dari 1 dieksekusi ya. Tapi negara itu menyatakan people demokratik ya. People republik rakyat gitu ya. Nah, memang kadang-kadang kita harus melihat secara esensinya. Bahkan mungkin kita lihat negara monarki ya, kerajaan kingdom ya. Tapi di situ ada demokrasi, di situ ada kedaulatan rakyat. Raja hanya sebagai ya makna simbolis yang tidak memiliki kekuasaan yang absolut, yang banyak terjadi di negara-negara Eropa sekarang ini, tentunya setelah mereka menjalani perjalanan sejarah yang panjang ya, yang yang sangat menyedihkan di masa-masa era kedaulatan Tuhan dan kedaulatan raja ya, sehingga raja sekarang ini misalnya di British ya, di Eropa, termasuk di Belanda ya, di negara-negara Eropa ya, termasuk juga di negara-negara Asia ya, walaupun negara kingdom ya, negara monarki, tapi pada kenyataannya berlaku di situ kedaulatan rakyat. Itu ya Yuni ya. Jadi jawabannya emang panjang. Mungkin Heri. Oh, baik Pak, terima kasih. Saya bertanya seperti ini Pak, ketika kekuatan digunakan untuk mengendalikan rakyat atau negara, bukankah itu sesuatu yang menakutkan Pak? Mungkin akan dikencam oleh seluruh negara, atau katakanlah dominan, seperti kita lihat adanya kudeta militer yang diadakan di negara Myanmar, di sana juga dikecam oleh banyak negara Pak. Maka bagaimana tanggapan Bapak mengenai ini Pak? Bagus. Terima kasih. Luar biasa pertanyaannya. Jadi memang ini inti dari pelajaran ilmu negara itu ya. Bagaimana nanti kita bisa menjadi negarawan, karena kita suatu saat akan menjadi ya para pengambil kebijakan ya, kebijakan bernegara, atau minimal kita bisa mempengaruhi kebijakan negara. Memang benar sekali yang dikatakan oleh Heri tadi ya, tindakan negara yang mengedepankan
tadi itu apa namanya kekuatan ya, kemudian apa namanya operasi militer lah semacam itu ya terhadap rakyatnya itu ya menimbulkan kecaman ya. Bahkan kalau teman-teman nanti masuk di hukum internasional ya mungkin semester depan ya, atau sudah dapat belum hukum internasional? Belum, Pak, belum. Belum ya. Itu bisa masuk ke ranah hukum internasional. Artinya negara bisa diadili negara ya. Jadi sekarang pikiran kita menjadi luas sekali ya. Dan ini tentunya menjadi sebuah kehati-hatian ya buat para pengurus negara ini ya, para penguasa. Karena bisa dihadapkan ke hukum internasional. Apa itu? Ketika negara atas nama kedaulatan ya, atas nama hukum, bahkan atas nama hukum nih, dia melakukan misalnya genosida ya, genosida itu pembantaian ya, pembantaian atau pemusnahan etnis ya, atau melakukan kejahatan perang ya, war against crimes against humanity ya, kejahatan kemanusiaan ya, kejahatan perang ya, war crimes, atau melakukan tindakan-tindakan yang apa tadi negara secara sistematis ya melanggar hak asasi manusia ya. Contoh banyak ya kejadian misalnya digantung ya, bahkan sampai digantung ya Saddam Hussein ya. Tetapi memang pada kenyataannya teman-teman harus bisa lihat dalam konteks ilmu negara termasuk hukum internasional memang banyak unsur politiknya ya. Jadi tidak karena yang menjadi pertanyaan kenapa Saddam Hussein digantung ya, diadili ya di Mahkamah Internasional karena kejahatan perang, padahal yang lain juga banyak yang tidak dieksekusi ya. Misalnya kejahatan perangnya George Bush ya di Afghanistan ya, yang juga membunuh ya ratusan bahkan mungkin ribuan ya nyawa ya, tapi tidak pernah diadili, tidak pernah dihadapkan ke Mahkamah Internasional. Yang dihadapkan ke Mahkamah Internasional hanya ya tentara-tentara yang pangkatnya rendah. Nah, itu memang satu fakta ya teman-teman. Jadi memang hukum tidak terlepas dari politik, artinya dari situasi global ya. Bagaimana yang tokoh-tokoh yang dihadapkan di Mahkamah Internasional yang memang tokoh-tokoh yang tidak memiliki kekuatan gitu ya. Termasuk Mahkamah Internasional yang pertama mengadili Nazi misalnya ya, Hitler ya. Karena memang kebetulan pada saat itu Hitler kalah ya sebagai pecundang ya, sebagai pihak yang kalah dalam perang dunia ya, perang dunia II ya, perang dunia II. Yang pemenangnya kebetulan adalah Amerika ya, kemudian Prancis ya, kemudian Inggris ya, kemudian Rusia ya. Ada 5 negara pemenang ya. Sisanya negara-negara yang kalah dimasukkan ke dalam ya pesakitan penjara ke dalam mahkamah internasional, diadili ya. Ya, tapi dari situ sebenarnya kita sudah bisa memahami bahwa memang negara bisa dihadapkan, bisa dipertanggungjawabkan selain di hukum nasional, bisa juga dihadapkan ke hukum internasional ya. Saya kira itu ya dari saya, Heri. Bagus pertanyaannya. Baik, karena kita masih ada 2 kelompok lagi yang harus presentasi ya. Kita cukup ya kelompok 6 ya. Masih ada? Kalau tidak ada, kita kasih kesempatan ke kelompok 7. Oke, kelompok 7 siapa? Saya kelompok 7 siapa ya? Siapa sih kelompok 7? Kelompok 7. Silakan kelompok 7 angkat tangan. Ya, Pak. Siapa nih? Arinza Wahyu, Pak. Arinza. Arenza Wahyu. Arenza ya. Oke, saya jadiin ini ya, host ya. Ya, Pak. Co-host, jadiin co-host dan saya pin. Oke, silakan Arenza Wahyu dan kawan-kawan untuk tampil ke layar. Siapa lagi anggotanya? Oke.
Udah Kesha belum, Pak? Udah. Udah ya? Oke. Unsur negara aktuaris ya. Anggotanya. Aktuaris nggak ada nih. Aktuaris Harefa. Ada mana? Pak. Oh, ada ya. Mana. Saya lihat. Aktuaris Harefa. Oh, ini Aris ya. Oke deh. Oke. Siapa lagi? Taskia Nur Fatihah ya. Oke. Epin. Satu lagi Widya ya. Widya. Ini kelihatan nanti di pin ya di layar. Oke, Widya sudah. Satu lagi Yusril. Wah, ini Yusril Isra Mahendra nih. Wah, ini kita tunggu-tunggu nih. Yusril Isra Mahendra. Ahli hukum. Ahli hukum ini udah harus dengarkan ini. Mana orangnya nih? Siapa? Iza namanya. Di sini apa di grup di Zoom-nya apa nih? Ya, Bang Yusril. Yusril ya. Yusril. Oh, nggak ada di sini. Dia nggak ada, Pak. Dari Kalau... tadi juga nggak nimbung. Nggak ada. Nimbrung ke grup. Oh, nggak ada ya. Oh, kemana nih? Lagi ini sibuk. Oke deh, yang ada dulu ya. Mulai silakan. Ya, Pak. Silakan mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 ingin membahas tentang unsur-unsur negara yang beranggotakan 5 orang. Ada Aktuaris Harefa, Arinza Wahyu dengan saya sendiri, ada Taskia Nur Fatihah, ada Widya Astuti Juliadi, ada Yusril Izzah Mahendra. Untuk slide 2 dan 7 akan dibacakan oleh Taskia. Taskia, dipersilakan. Oke, diganti dulu. Oke. Di sini ada pengertian negara. Pengertian negara menurut Aristoteles mengatakan bahwa manusia itu zoon politikon, yaitu makhluk yang senang bermasyarakat. Yang kedua, pengertian negaranya itu masyarakat teratur karena cita-cita yang sama atau karena pertalian darah yang sama atau karena satu keyakinan, kepercayaan sehingga menimbulkan perasaan senasib. Inilah yang selanjutnya disebut sebagai bangsa. Next slide. Renza. Oke. Yang ketiga, menurut Ibnu Khaldun, mengatakan bahwa masyarakat itu adalah satu kemestian bagi jenis manusia, karena Tuhan menganugerahkan masyarakat sebagai sarana bagi manusia. Yang keempat, menurut Plato, negara adalah suatu tubuh yang senantiasa maju, berevolusi, dan terdiri dari orang-orang. Next. Di sini ada menurut Grotius, negara adalah ibarat suatu perkakas yang dibikin manusia untuk melahirkan keberuntungan dan kesejahteraan umum. Menurut Thomas Hobbes, negara adalah suatu tubuh yang dibuat oleh orang banyak beramai-ramai yang masing-masing berjanji akan memakai menjadi alat untuk keamanan dan perlindungan bagi mereka. Next. Di sini ada menurut J.J. Rousseau, negara adalah perserikatan dari rakyat bersama-sama yang melindungi dan mempertahankan hak masing-masing diri dan harta benda anggota-anggotanya yang tetap hidup bebas dengan merdeka. Menurut Laguman, negara adalah organisasi kemasyarakatan yang mempunyai tujuan dengan kekuasaannya mengatur serta menyelenggarakan sesuatu masyarakat. Organisasi itu suatu pertambatan jabatan-jabatan atau lapangan-lapangan kerja. Di sini ada istilah negara. Istilah negara di Indonesia itu ada 3, kerajaan, keraton, dan rakyat. Di Arab cuma ada 1, daulah, di Belanda atau Jerman Staat, di Inggris State, di Perancis Etat, di Latin status dan statum, dan di 7 yang terakhir di Italia yaitu lo Stato.
yaitu semua negara dan bentuk-bentuk pemerintah yang pernah ada dan yang sekarang menguasai manusia adalah republik atau kerajaan. Oke. Istilah negara. Kata negara diterima sebagai pengertian yang menunjukkan organisasi bangsa yang bersifat teritorial dan mempunyai kekuasaan tertinggi yang perlu ada untuk menyelenggarakan kepentingan bersama dan mencapai tujuan bersama. Oke, makasih Taskia. Selanjutnya untuk slide 8-17 akan dibacakan oleh Aktuaris. Aris, silakan. Iya, halo, suara saya kedengaran. Dengar. Halo, suara saya kedengaran, Pak. Jelas, jelas. Iya, maaf ya Pak, saya sambil off cam soalnya sambil di jalan, Pak. Oke, hati-hati. Santai dulu, Oke. santai dulu. Siapa? Penafsiran negara. Satu itu ada penguasa, yaitu orang-orang yang melakukan kekuasaan tertinggi atas suatu persekutuan rakyat yang bertempat tinggal dalam suatu daerah. Dua, persekutuan rakyat. Suatu bangsa yang hidup dalam suatu daerah di bawah kekuasaan tertinggi menurut kaidah-kaidah hukum yang sama. Ketiga, pemerintahan. Dalam konteks kekuasaan negara dan kemajuan negara. Penafsiran negara keempat, wilayah tertentu. Suatu daerah di mana diam suatu bangsa di bawah kekuasaan tertinggi. Dan kelima, kas negara atau ficus. Harta yang dipegang oleh penguasa guna kepentingan umum. Jadi penafsiran negara ada 5. Negara dalam arti formal, negara ditinjau dari aspek kekuasaan, negara sebagai organisasi, kekuasaan dengan satu pemerintah pusat, pemerintahan, penjelmaan dari aspek formal dari negara. Karakteristik negara formal adalah wewenang pemerintahan untuk menjalankan paksaan fisik secara legal. Negara dalam arti material. Negara sebagai masyarakat atau stat atau Gemeinschaft. Negara sebagai persekutuan hidup. Unsur-unsur negara. Menurut Konvensi Montevideo atau Algeri tahun 1933, 1. Harus ada penghuni dalam kurung rakyat, penduduk dan warga negara. 2. Harus ada wilayah tertentu, lingkungan atau kekuasaan. Ketiga, harus ada kekuasaan tertinggi dalam konteksnya penguasa. 4. Harus ada kesanggupan berhubungan dengan negara-negara lain. Dan kelima, adanya pengakuan. Keempat, unsur pertama adalah unsur konstitutif, sedangkan unsur kelima adalah unsur deklaratif. Unsur-unsur negara. Negara yang ditinjau menurut unsur konstitutifnya dipandang suatu kesatuan politis yang konkret. Negara ini konkret. Negara sebagai konsep ilmu politik telah terwujud apabila unsur penghuni wilayah dan pemerintah telah dipenuhi. Penghuni dan penduduk. Penduduk adalah suatu orang yang pada suatu waktu mendiami wilayah negara sehingga lazim disebut rakyat. Rakyat diartikan sebagai kumpulan manusia yang dipersatukan oleh suatu rasa persamaan dan yang bersama-sama mendiami suatu wilayah tertentu. Ditinjau dari segi hukum, rakyat merupakan warga negara dalam suatu negara. Warga negara yang dimaksud adalah seluruh individu yang memiliki ikatan hukum dengan suatu negara. Penduduk itu ada 2. Yang pertama warga negara dan orang asing. Warga negara ada 2 juga. Yang pertama warga negara asli dan warga negara keturunan asing. Kriterium kelahiran, kita dapat melihat bersama-sama di slide, ada kelahiran dan naturalisasi. Dan kelahiran dibagi 2 lagi, yaitu ius sanguinis dan ius soli. Skema penghuni negara. Skema penghuni negara ada 2, yaitu penduduk dan bukan penduduk. Dalam penduduk ada 2 lagi, yaitu warga negara dan orang asing. Oke, Haris. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Widya, 18-21.
Wilayah. Wilayah merupakan unsur mutlak konstitutif dari negara. Jika penduduk merupakan dasar personil suatu negara, maka wilayah merupakan landasan material atau landasan fisik negara. Luas wilayah ditentukan oleh perbatasan, dan dalam batas-batas itu negara menjalankan yurisdiksi teritorial atas orang dan benda yang berada dalam wilayah itu. Next. Yang termasuk wilayah negara adalah darat, laut perairan, laut teritorial, udara, sampai tinggi yang tidak terbatas menurut asas Usque et batas daratan ditentukan dengan perjanjian perbatasan dengan negara tetangga, atau digunakan ciri-ciri alamiah seperti gunung, sungai, atau kadang-kadang dibuat batas-batas tertentu. Contoh, Rio Grande adalah batas negara Meksiko dengan AS. Wilayah lautan. Wilayah lautan adalah sejauh 3 mil. 1 mil sama dengan 1852 m dari pantai waktu surut. Wilayah yang masuk dalam wilayah negara disebut perairan wilayah atau laut teritorial. Di luar itu lautan bebas atau mar liberium. Beberapa negara menentukan batas laut teritorialnya sejauh 12 mil dari pantai ketika surut. Pulau A 12 mil, Pulau B 12 mil juga, di laut teritorialnya menjadi 24 mil. Oke, selanjutnya. Yusril nggak ada ya? Yusril. Yusril Isanya lagi ini kayaknya. Lagi di Mahkamah Konstitusi. Oke, dilanjutkan yang lain aja. Ya udah, mungkin oke. dihabiskan sama Ya, Wahyu, Arenza. Pak. Rapat negara kayaknya. Oke, selanjutnya pemerintahan. Di pemerintahan itu ada dua. Adanya pemerintahan adalah suatu pemerintahan yang berkuasa terhadap seluruh wilayah dan segenap rakyat merupakan syarat mutlak adanya suatu negara. Kekuasaan demikian disebut kedaulatan. Itu kekuasaan tertinggi dalam suatu negara yang berlaku terhadap seluruh wilayah dan segenap rakyat negara. Kedaulatan bersifat asli, tertinggi, dan tidak dapat dibagi. Asli berarti bukan berdasarkan kekuasaan lain. Tertinggi artinya tidak ada kekuasaan lain yang lebih tinggi. Tidak dapat dibagi artinya baik ke dalam maupun keluar. Negara itu berdaulat sepenuhnya. Teori kedaulatan ada 4. Teori kedaulatan Tuhan yaitu Eutychus Thomas Aquinas. Teori kedaulatan negara itu oleh Jelinek dan Paul Laban. Teori kedaulatan rakyat oleh J.J. Rousseau, John Locke. Teori kedaulatan hukum oleh Van Kant dan Krabbe. Kesanggupan mengadakan hubungan dengan negara lain, misalnya dengan bidang ekonomi, politik, keamanan. Pengakuan deklaratoir. Pengakuan bukan faktor utama ada atau tidak adanya negara. Pengakuan suatu negara terhadap negara lain adalah memungkinkan hubungan antar negara, misalnya hubungan diplomatik, perdagangan, pertukaran budaya. Sifat pengakuan adalah untuk menerangkan atau memperkokoh kedudukan suatu negara. Contohnya di sini kita bisa ambil contoh Taiwan karena RRC. Taiwan karena tekanan RRC, Dewan Keamanan PBB, tidak diakui sebagai negara Palestina. Jenis pengakuannya adalah de facto. Pengakuan tentang kenyataan adanya suatu negara yang dapat mengadakan hubungan dengan negara yang mengakui dalam batas tertentu. Pengakuan de jure, pengakuan adanya serta berdiri suatu negara menurut hukum dan segala akibatnya.
Oke, hanya itu presentasi dari kelompok 7. Jika ada teman yang ingin bertanya, dipersilakan. Nah, ada yang mau bertanya? Siapa nih? Oh, gini aja ya. Untuk kita serahkan ke kelompok 6 coba sekarang ya. Sekarang gantian kelompok 6. Ini kelompok 7 ya. Kelompok 6 coba menanggapi atau bertanya ya. Kalau bisa sih menanggapi aja deh. Dari presentasi kelompok 7. Kelompok 6 yang tadi ya. Mana nih kelompok 6? Pak. Halo. Ya, sebenarnya terima kasih atas waktu untuk kelompok kami, kelompok 7. Sebenarnya juga kami minta maaf kalau presentasi kami sangat terbatas. Oh, iya. Kedua, kami juga ajak teman-teman kalau ada saran untuk masukan ke depan kami terima, dan kalau ada pertanyaan kita bahas bersama-sama. Terima kasih. Siap. Wah, luar biasa Aris nih. Silakan. Saya izin bertanya. Oke, siapa nih? Soleha, Pak. Soleha ya. Tapi saya bukan dari kelompok 6. Oke, nggak apa-apa. Kelompok apa aja deh. Oke. Aku mau bertanya terkait warga negara. Siap. Jadi aku pernah baca nih, jika pasutri, pasangan suami istri melahirkan anak di luar negeri dengan salah satu pasangan warga asing atau bukan orang Indonesia asli, apakah anaknya akan tetap bisa disebut WNI atau gimana, Pak? Saya pernah baca, tapi saya lupa. Kan ada negara yang misalnya anak tersebut lahir di tanah itu, berarti anak tersebut menjadi warga negara itu gitu. Tapi kan ada negara yang berbeda gitu. Jadi saya mau minta penjelasan aja. Terima kasih. Anak lahir warga negara Indonesia ya. Apakah dia menjadi warga negara Indonesia ya? Sebenarnya sih teman-teman bisa, saya tidak terlalu memahami tentang undang-undang, ini masuk nanti di undang-undang warga negaraan ya, dan juga masuk di undang-undang keimigrasian ya, teman-teman ya. Jadi kalau dua-duanya warga negara Indonesia, ya apabila dia lahir di negara ya yang menganut ya ius soli ya, maka dia memperoleh kewarganegaraan di mana dia dilahirkan. Jadi tergantung nanti dia lahirnya di negara mana ya. Kalau dua-duanya warga negara Indonesia. Jadi tergantung ya, negara itu menganut apa ya, ius soli ya. Ius soli itu tadi ya dijelaskan, yaitu menentukan kewarganegaraan berdasarkan tempat kelahiran ya. Misalnya kalau tidak salah di Amerika atau di negara-negara Eropa ya, termasuk Amerika ya. Jadi ada ceritanya, memang teman saya juga ya. Kebetulan dua-duanya orang Indonesia, menikahnya sih di Indonesia ya. Kebetulan anaknya lahir di Amerika kalau nggak salah. Malaysia juga menganut ius soli ya. Malaysia juga menganut ius soli. Jadi anaknya itu memiliki Malaysia apa? Ius soli ya. Ius soli ya Malaysia ya. Jadi anaknya dapat kewarganegaraan ganda ya. Nah ini memang menjadi masalah ya teman-teman ya. Menjadi masalah nanti ya itu bisa berkewarganegaraan ganda. Warganegaraan ganda ini di satu sisi memang menguntungkan ya. Menguntungkan artinya ketika dia mau ke negara tempat dia lahir, dia sudah punya paspor gitu kan, tidak perlu mengurus visa ya, tidak perlu mengurus perizinan. Begitu juga ketika dia nanti mau kembali ke negara nenek moyangnya, negara orang tuanya ya di Indonesia. Tapi di satu sisi sebenarnya kewarganegaraan ganda ini juga bisa menjadi merugikan ya, terutama nanti kalau dikaitkan, terutama ya yang saya pelajari itu dikaitkan dengan unsur perpajakan gitu ya. Yang paling berat nanti pajak ya, misalnya anak ini sudah punya harta ya, entah itu harta warisan. Nah, dia bisa menjadi subjek pajak di dua negara ya, karena adanya dua kewarganegaraan. Misalnya Amerika.
Amerika menganut yang namanya, nanti teman-teman belajar di hukum pajak ya, menganut yang namanya asas kewarganegaraan. Jadi siapapun warga negaranya, dia akan menjadi subjek pajak Amerika. Nah, Indonesia menganut yang namanya asas, misalnya asas kewarganegaraan juga gitu ya. Kalau Indonesia menganut asas domisili misalnya, atau asas domisili ya. Nah, walaupun dia warga negara Amerika ya, tapi domisilinya di Indonesia. Pengertian domisili itu artinya orang tuanya memiliki rumah di Indonesia ya, dia pun sering tinggal di Indonesia gitu ya. Dia bisa juga dipajaki di Indonesia. Akhirnya menimbulkan kerugian buat anak ini. Saya kira itu ya jawaban dari saya untuk Soleha. Memang itu akhirnya menjadi konfliknya. Di slide juga sudah dijelaskan, saya kira ada ya di nomor berapa tadi slide, antara ius soli dengan ius sanguin ya. Ius sanguin itu yang menganut yang tidak menganut tempat ya, tapi menganut asas kebangsaannya ya, teman-teman ya. Jelas ya? Baik Pak, terima kasih. Oke. Baik, kalau tidak ada, masih ada. Tadi kelompok 6 belum nih, kelompok 6 saya kasih kesempatan. Bapak. Siapa nih? Kalau orang siapa nih? yang Namanya siapa nih? Nama? Hah? Yuni ya, Yuni. Pak, kalau orang yang nggak punya kewarganegaraan gitu kan ada ya Pak? Ya, stateless ya. Terus dia hidupnya nggak masuk ke dalam data negara apa gimana Pak? Nah, itu stateless itu suatu kondisi yang tidak boleh ada sebenarnya, walaupun pada kenyataannya ada. Jadi memang sehingga makanya kalau kita nanti lihat di konvensi tentang imigran ya, di konvensi tentang imigran misalnya tentang imigran itu apa namanya, pencari suaka gitu ya, pencari suaka, ataupun konvensi tentang refugee ya, refugee. Mereka itu kan orang-orang yang tidak memiliki negara. Kenapa dia tidak memiliki negara ya? Karena dia diusir ya dari negaranya, atau dia lari dari negaranya karena adanya konflik ya, misalnya yang terjadi di Timur Tengah ya, perang di Afghanistan, perang di Libanon ya, perang di Syria. Masyarakat ingin mencari tempat yang aman gitu ya, atau dia diancam ya, diancam dengan apa namanya, kekerasan hingga dia tidak berwarga negara, dia lepas dari keluarga, lari dari negaranya. Maka di situ berdasarkan hukum internasional, orang yang bersifat stateless seperti refugee ya, seperti imigran, tapi imigran yang benar-benar ini ya memenuhi kondisi hukum internasional sebagai refugee ya, ataupun pencari suaka ya, ini harus dilindungi ya. Makanya di Indonesia pun di bidang keimigrasian menyiapkan tempat-tempat penampungan ya, detensi ya, karena itu bagian dari hukum internasional di bidang refugee ya. Jadi memang tidak boleh ada warga negara yang stateless, karena kondisi stateless itu benar-benar hak asasi manusianya sama sekali tidak terlindungi ya, dari segi perlindungan terhadap jiwa ya, perlindungan terhadap harta ya. Bayangkan nih, kita nggak punya negara ya, kita mau mengakses layanan publik nggak bisa ya, mau sekolah nggak bisa, mau cari rumah sakit nggak bisa ya, mau ya daftar handphone aja diminta KTP nggak ada gitu ya. Tentunya manusia yang stateless ini manusia yang paling miserable di dunia. Makanya di hukum internasional nanti teman-teman pelajari juga ada yang namanya convention. Convention itu perjanjian ya, kesepakatan internasional tentang refugee ya. Itu ya Yuni ya. Jelas ya. Jadi kondisi stateless itu bertentangan dengan hak asasi manusia. Ada tapi tidak boleh sebenarnya. Dan melanggar hak asasi manusia. Jadi tidak boleh warga negara menjadi stateless, tidak memiliki kewarganegaraan. Cukup? Oke, ada lagi? Pak, satu Pak, tolong Pak. Boleh. Siapa nih? Marga Pak. Marga lagi ya. Marga kelompok 6 tadi ya? Bukan Pak. Bukan ya? Kelompok 4. Kelompok 4 ya, udah kemarin ya. Ya, izin bertanya. Silakan. Ya, jadi gini kan tadi pengakuan itu bukan faktor utama adanya negara ya. Bagaimana Pak kalau di suatu negara kan ada suatu daerah itu udah memiliki unsur-unsur, terus dia pengen jadi negara itu tanpa pengakuan, bisa nggak tuh Pak? Kan pengakuan itu bukan faktor utama.
Iya, pengakuan unsur yang bersifat, kan ada 2 unsur ya, unsur deklaratif dan unsur konstitutif ya. Unsur 1 sampai 4 itu namanya unsur deklaratif, yaitu unsur wilayah, unsur rakyat, unsur pemerintah, dan unsur apa yang keempatnya lupa. Unsur kemampuan ya, kemampuan berhubungan ya, kemampuan berhubungan ya, kemampuan berhubungan dengan negara lain ya. Unsur yang kelima yang disebut dengan unsur konstitutif. Apa kebalik saya? Kok saya juga dosennya lupa nih. Kelima pengakuan, Pak. Kelima pengakuan, enggak yang deklaratif konstitutif itu? Yang konstitutif dan deklaratif ya. Itu adanya di slide nomor 7 ya, slide nomor 7. Jadi memang yang kelima itu pengakuan, itu disebut dengan unsur yang bersifat sekunder ya. Sekunder artinya unsur tambahan. Memang yang unsur yang utama, unsur yang 4. Nah, sekarang pertanyaan dari siapa tadi? Marga ya. Apakah kalau sudah terpenuhi 4 unsur saja ya, belum ada unsur kelima, apakah dia, apa tadi pertanyaannya? Apakah dia bisa menjadi suatu negara? Ya. Bisa ya. Karena unsur yang kelima ini nih ada di slide ya. Slide nomor 7, slide yang ke-11 ya, yang apa? PPT 7 slide 11 ya. Jadi unsur yang kelima disebut unsur deklaratif ya. Unsur 1, 2, 3, 4 disebut unsur konstitutif ya. Jadi saya kebalik tadi ya. Konstitutif itu rakyat, wilayah, ya, kekuasaan, dan kesanggupan berhubungan dengan negara lain. Unsur yang terakhir unsur deklaratif ya. Nah, jadi unsur yang paling utama yang 4 itu ya. 4 itu. Kalau 4 itu sudah terpenuhi sebenarnya dia sudah bisa dikatakan negara ya. Tapi memang belum sempurna ya, belum sempurna. Kenapa? Karena masih adanya negara yang belum mengakui ya. Jadi yang belum mengakui ini bisa jadi sebagian ya, bisa jadi seluruhnya. Tapi biasanya sebagian ya. Misalnya contohnya tadi ya Taiwan ya. Taiwan itu Indonesia mengakui ya. Terbukti dengan terus kita melakukan hubungan ya, baik hubungan diplomatik, hubungan dagang ya. Tapi oleh Cina tidak diakui ya, karena memang Cina berkepentingan terhadap Taiwan itu sebagai dianggap sebagai bagian negara Cina gitu ya. Atau mungkin yang paling ramai di dunia masalah Israel ya, Israel dengan Palestina. Siapa nih? Bintang, Pak. Oh, Bintang lagi. Siap. Pak, Indonesia itu bukannya untuk masalah yang Cina itu bukannya pengakuan terhadap satu Cina ya, Pak? Indonesia nanti perlu dicek lagi. Tapi sepengetahuan saya Indonesia tetap mengakui Taiwan juga ya. Ya, kalau saya baca sih, kalau yang saya baca itu Indonesia mengakui soal Cina ya. mengakui hanya Cina, satu Cina gitu. Coba nanti saya cek lagi. Tapi untuk Cina, untuk Taiwan ya, teman-teman bisa cek tentunya karena saya. Baik. Bentar ya. Terus mungkin Israel lah ya, contohnya Israel. Indonesia kan tidak mengakui Israel gitu ya. Tapi kan di negara lain mengakui gitu. Tapi dan terbukti Israel juga bisa melakukan hubungan diplomatik ya dengan negara-negara lain, bahkan diakui juga ya. Kalau Israel, Indonesia tidak pernah mengakui. Kalau untuk Taiwan, teman-teman bisa cek lah di googling saya kira ya. Indonesia tidak secara resmi ya, betul. Indonesia tidak secara resmi ya. Tapi secara de facto ya, Indonesia termasuk juga negara-negara ASEAN gitu ya. Bahkan kemarin juga kita lihat misalnya di Amerika juga ya mengundang Taiwan gitu ya, mengundang Taiwan ke sebagai bagian dari kesepakatan dagang kalau salah ya, kesepakatan dagang di TPP ya. TPP itu perjanjian perdagangan bebas ya. Ya teman-teman. Tapi memang betul sekali tadi yang dikatakan oleh Bintang ya. Jadi memang Indonesia belum ya. Tapi kan pada kenyataannya kita bisa lihat ya
produk-produk Taiwan ya terutama ya juga termasuk yang diakui di Indonesia. Jadi memang hanya permasalahan pengakuan secara politik saja ya. Tapi untuk pengakuan secara deklaratif tidak ada, beda dengan terhadap Israel ya, terhadap Israel. Saya kira itu ya. Jadi memang untuk faktor yang nomor 5 ini bisa dikatakan sebagai faktor unsur yang bersifat sekunder ya. Sekunder itu artinya tidak terlalu tidak menentukan ya. Yang lebih menentukan ya tentunya adalah unsur 1 sampai dengan unsur 4. Kalau kita lihat Indonesia pun ya baru sempurna diakui sebagai ya negara ya, yaitu pada saat ya misalnya diakuinya Indonesia ke dalam PBB ya. Jauh sebelum itu ya kan Indonesia sendiri tidak diakui, bahkan masih dimasukkan ke dalam Uni Indonesia Belanda ya berdasarkan konferensi Meja Bundar ya tahun 1959 ya. Baru kemudian Indonesia setelah bergabung dengan PBB, setelah mendapatkan pengakuan dari Belanda juga ya, baru secara sempurna Indonesia menjadi sebuah negara. Jadi memang ini antara faktor hukum dan juga faktor politik. Saya kira itu ya untuk kelompok 7 ya. Kelompok 7 ya. Oke, kita kasih plus saja ya untuk kelompok 7 ya. Unsur-unsur negara ya. Mungkin karena waktunya terbatas, kita langsung aja ke kelompok 8 kali ya. Nggak apa-apa ya. Kelompok 8. Oke. Kelompok 8 siapa? Baik Pak, terima kasih Pak untuk kelompok 7-nya. Oke, terima kasih kelompok 7, luar biasa. Kita kasih applause ya, apresiasi untuk kelompok 7. Sekarang kita ke kelompok 8. Kelompok 8 siapa ya? Saya Pak. Kelompok 8. Aulia. Saya Pak. Ya. Oke, saya jadiin ini ya, host ya. Bukan. Hah? Muna yang share Pak. Oh, Muna. Saya cuma moderator. Oh, moderator aja. Muna ya. Muna. Oke, Muna. Sudah. Saya kasih pin. Maaf, sebelumnya udah kelihatan belum? Oke, jelas. Sudah. Oke, silakan. Ya. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 8. Saya Aulia Nurul Hikmah Hashim. Bertindak sebagai moderator pada presentasi kali ini. Ada 4 rekan saya yang bernama dia Afriansyah, Siti Maimunah, Gita Sari, dan Yama Saktianto. Pada kesempatan kali ini kami membawakan materi tentang yang akan disampaikan oleh saudari Yama Saktianto. Saudara. Mana Yama? Nggak ada Yama deh. Yama. Sebentar Pak, saya hubungi. Ya. Ya, saya aja yang baca, Pak. Oke, mana si Yama? Yamanya nggak hadir. Wow. Oke deh, dari 2 tadi nggak hadir ya. Yama sama satu lagi tadi siapa? Yusril ya? Yusril. Oke deh. Ya, Silakan. wilayah laut Indonesia. Wilayah laut adalah laut beserta tanah yang ada di bawahnya. Tanah di bawah laut terdiri dari dasar laut dan tanah di bawah dasar laut. Wilayah laut terbagi atas wilayah yang dikuasai oleh suatu negara atau negara pantai, dengan laut yang tidak dikuasai oleh negara. Next slide. Pada konvensi PBB tentang hukum laut tahun 1982 atau UNCLOS 1982 melahirkan 8 zonasi. Yang pertama adalah perairan perdalaman atau internal waters. Yang kedua perairan kepulauan.
Yang ketiga, laut teritorial. Yang keempat, zona tambahan. Yang kelima, zona ekonomi eksklusif. Yang keenam, landas kontinen. Yang ketujuh, laut lepas. Yang kedelapan, kawasan dasar laut internasional. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Dia Afriansyah. Maaf Pak, sebelumnya saya izin off cam karena yang tidak enak badan. Oke. Buka cepat Wilayah sehat. ruang udara. Ya Pak, makasih Pak. Wilayah ruang udara atau airspace. Wilayah udara suatu negara adalah ruang udara yang ada di atas wilayah daratan. Wilayah laut pedalaman, laut teritorial, dan juga wilayah laut negara kepulauan. Next. Next. Dibacakan oleh Muna. Dipersilakan. Kasus-kasus pelanggaran ruang udara Indonesia oleh pesawat udara asing ditinjau dari HI dan HM Indonesia. Yang pertama ada helikopter sipil asal Malaysia. Helikopter sipil asal Malaysia pada Minggu 28 Juni 2015 sekitar pukul 08.45 WITA di pos pengaman perbatasan Aji Kuning, Pulau Sebatik, Kalimantan Utara. Berdasarkan informasi yang diperoleh, pesawat berlogo Grand 9M YMH berjenis Kopter Agustus 109 tersebut milik Sabar Air Aviation Malaysia. Belum sempat diambil tindakan apapun oleh petugas TNI Pos Tamji Aji Kuning yang sedang mendekat dalam tempo kurang dari 5 menit. Pesawat sudah langsung tinggal landas lagi. Petugas di Pos Pamtas Aji Kuning menyatakan bahwa mereka kesulitan untuk melakukan tindakan mengingat tidak adanya kekuatan tempur udara yang dimiliki Lanut Tarakan. Sementara pesawat Sukhoi standby di Lanut Hasanuddin, Makassar, Sulawesi Selatan. Pihak Sabah Air Aviation Malaysia mengakui kesalahannya, telah mendarat di wilayah Indonesia tanpa izin dan tanpa komunikasi dengan Air Traffic Control. Yang kedua, ada Pakistan International Airlines. Otoritas Indonesia memaksa pesawat udara komersil 737-300 milik Pakistan untuk mendarat darurat di Bandara Sultan Hasanuddin. Pesawat komersil Pakistan ini sedang dalam perjalanan membawa diplomat dari Dili menuju Islamabad. Ini melewati ruang udara Indonesia tanpa izin. Fakta menunjukkan bahwa pesawat ini tidak mempunyai diplomatik dari Kementerian Luar Negeri dan security dari Kementerian Pertahanan maupun flight approval dari Kementerian Perhubungan. Berdasarkan keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara, pesawat ini dapat didenda 100 kali biaya pendaratan yang telah ditetapkan. Selanjutnya, pesawat sipil Singapura jenis Backup 9L. Pesawat sipil jenis Backup 9L yang mengangkut siswa yang sedang belajar terbukti masuk ke wilayah RI tanpa izin. Pesawat Singapura dengan registrasi FPK Australia ini sedang dalam rute penerbangan Cebu, sebelah timur Kuching, Malaysia, ke selatan Singapura. Pesawat sipil ini akhirnya mendarat oleh 2 pesawat Sukhoi 27-30 flanker TNI Angkatan Udara di Pangkalan Udara Supadio, Pontianak, Kalimantan Barat. Ketiga KRU pesawat yaitu Kapten Tan Chin Klan dan 2 siswa Deng Chen dan Chiang Bohong diperiksa penyidik pegawai negeri sipil perhubungan udara dan kemudian ditetapkan dengan denda 60 juta. Selanjutnya, pesawat militer AS. Pada tanggal 21 Mei 2013, pesawat militer AS Jet Dornier DO-328-110 buatan Fairchild Aircraft Amerika Serikat mendarat tanpa memiliki security clearance di Bandara Udara Sultan Iskandar Muda, Banda Aceh. Pesawat terbang militer Amerika Serikat ini terbang dari Maladewa menuju Singapura, namun terpaksa mendarat darurat di Bandar Udara Sultan Iskandar Muda, Banda Aceh. Karena kehabisan bahan bakar, pihak AS mengakui kesalahan ini dengan menyatakan bahwa anak pesawat Dornier DO-328 semula menduga izin terbang ke
menduga izin terbang di ruang udara Indonesia masih berlaku tapi kenyataannya telah kedaluarsa. Yang selanjutnya, pesawat F-18 Hornet AS nyaris menembak pesawat F-16 TNI AU yang sedang melakukan identifikasi. Dah. Slide selanjutnya, slide terakhir dibacakan oleh Saudari Bita Sari. Persilakan. Selanjutnya, ketegangan Indonesia dengan Australia. Ketegangan Indonesia dengan Australia adalah terkait banyaknya penerbangan gelap atau black flight dan penerbangan tanpa izin pesawat Australia ke wilayah Indonesia. Sebagai contoh, misalnya, pesawat F-5 Tiger TNI AU mengusir pesawat jet F-18 Hornet milik Angkatan Udara Australia yang dinilai telah memasuki wilayah udara Indonesia di atas Pulau Roti tanpa izin. Tidak hanya ketegangan dengan Australia, tahun 2003, 5 pesawat F-18 Hornet Amerika Serikat nyaris menembak pesawat F-16 TNI AU yang sedang melakukan identifikasi atas penerbangan yang dilakukan di barat laut Pulau Bawean. Ketika pesawat F-16 TNI AU mengontak pesawat F-18, kedua pesawat tersebut tidak ada jawaban, bahkan mereka mengunci atau lock-on dan bersiap untuk menembak pesawat F-16 TNI AU. Ya, sekian presentasi dari kami. Silahkan jika ada yang mau bertanya. Muhammad Rafli. Rafli itu ada. Iya, Pak. Silakan langsung. Kalau undang-undang yang menjelaskan tentang wilayah negara itu apa aja ya? Dijelasin dong. Terima kasih. Ada di slide. Kita tampung dulu ya, Pak. Iya. Oh. Bisa cari juga sih googling. Iya, itu dia. Silakan dicari. Nggak, nanti dijawab. Yang lain silakan. Izin bertanya. Siapa? Eora. Eora ya? Iya. Oke. Saya mau bertanya, apa keuntungan dan kelebihan batas laut Indonesia? Boleh diulangi pertanyaannya? Apa keuntungan, apa kelebihan dan kekurangan wilayah batas laut Indonesia? Ya. Semua pertanyaan akan dijawab ya, ya. Ada lagi yang mau bertanya? Saya dong. Siapa? Azahra ya. Ya. Kan waktu itu Pulau Ligitan sama Pulau Sipadan itu kan sempat dilepas dari Kepulauan Indonesia ya, sama Mahkamah Internasional. Itu alasannya kenapa ya? Bisa dijelasin? Maaf, cara pertanyaannya boleh diulang nggak? Pulau Ligitan sama Pulau Sipadan kan dilepas dari Kepulauan Indonesia sama Mahkamah Internasional. Boleh nggak dijelasin alasan kenapa dilepas? Kenapa dikasih ke Malaysia gitu? Kasih. Ya. Mungkin 3 pertanyaan sudah cukup ya, Pak ya? Oke, cukup 3 dulu ya, nanti yang lain bisa nambah. Silakan dijawab. Berat-berat nih pertanyaannya ini. Saya mau jawab pertanyaan dari Rafli, Pak. Boleh. Una ya. Undang-undang yang UU yang menjelaskan tentang wilayah negara yaitu Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang wilayah negara. Mengatur tentang batas wilayah negara. Batas wilayah negara berada di darat, perairan, dasar laut, dan tanah di bawahnya, serta ruang udara di atasnya, ditetapkan atas dasar perjanjian bilateral dan atau
trilateral mengenai batas darat, batas laut, dan batas udara. Sudah cukup menjawab ya, Saudari Muna, menjawab pertanyaan Saudara Rafli tadi. Saya mau menjawab pertanyaan yang kedua, yaitu batas keuntungan dan kelebihan atau keuntungan dan kerugian batas laut wilayah Indonesia. Yaitu wilayah laut Indonesia secara geografis luas. Keuntungannya sekitar 5,8 juta kilometer persegi. Keuntungan wilayah laut yaitu kekayaan laut Indonesia tidak bebas dieksplor negara lain dan juga adanya kepastian hukum tentang pengeksplorasian kekayaan laut. Yang kedua, untung bagi bidang konservasi, yaitu adanya hak untuk wilayah atau suatu wilayah melestarikan kekayaan lautnya. Mungkin saya hanya dapat menyebutkan dua keuntungan tersebut. Selanjutnya, kerugian adanya batas laut suatu negara. Yang pertama, pengawasan atau kontrol pemerintah pusat dengan suatu daerah lainnya sulit karena wilayah laut Indonesia yang terlampau luas dan besar. Mungkin pada negara lain tidak seperti ini, tapi hal tersebut terjadi di Indonesia. Yang kedua, rentannya terjadi bencana seperti banjir dan tsunami. Saya sendiri ini saya dapat jawabannya dari Brandly ya, tapi kurang setuju dengan poin kedua ini. Poin yang ketiga adalah dikarenakan wilayah Indonesia banyak berbatasan dengan laut, maka banyak terjadi pencurian ikan karena kurangnya pengawasan dari pemerintah. Yang keempat, menjadi jalur imigrasi ilegal. Karena masih adanya negara-negara yang melanggar batas laut, maka menjadi suatu kerugian bagi negara Indonesia jika adanya pelanggaran terhadap hak-hak yang sudah ditentukan atas adanya batas laut. Mungkin sudah menjawab ya. Pertanyaan yang ketiga saya jawab, karena Laut Sipadan dan Ligitan, seingat saya, dosen yang pernah mengajarkan memberitahu bahwa Laut Sipadan dan Ligitan itu karena sudah lebih dahulu Malaysia yang membangun. Yang pertama itu, yang kedua karena telah ditetapkan dari PBB bahwa Laut Sipadan dan Ligitan itu berhak dikuasai oleh Malaysia. Yang ketiga, karena Malaysia sudah membangun menara mercusuar kalau nggak salah. Itu. Poin yang pertama itu maksud saya terhadap kalau nggak salah warganya di situ gitu. Karena Malaysia sudah istilahnya ngelobi duluan ketimbang Indonesia. Mungkin cukup menjawab ya Pak ya. Halo. Baik. Bagaimana dari para penanya? Apakah sudah puas jawabannya? Rafli, Azahra, sama siapa yang nanya tadi satu lagi? Eora. Oh iya Eora. Bagus lah ya. Kita kasih applause lah ya untuk kelompok 8 ya, 8. Ya. Terima kasih. Baik. Tadi tentang wilayah, pertanyaannya tadi juga bagus sekali ya, dan tentang undang-undang tadi sudah dijelaskan satu ya. Pertanyaan dari Rafli. Sebenarnya ada beberapa undang-undang memang ya. Teman-teman juga bisa lihat di undang-undang perairan ya, tentang wilayah perairan. Teman-teman juga bisa lihat di undang-undang kepabeanan. Ya, memang tapi yang memang yang paling dasar atau yang paling utama itu adalah undang-undang tentang wilayah negara ya. Tadi undang-undang nomor berapa? Undang-undang nomor berapa? Nomornya saya lupa. Nomor berapa tadi Aulia? Aulia apa siapa tadi yang jelasin? Muna ya. Undang-undang tahun 2008 ya. Ada di slide ya.
ada di slide, dan di situ juga saya sampaikan di slide, saya ambil dari buku juga, dari teratur di undang-undang tentang perairan, tentang wilayah negara. Untuk kapal-kapal yang asing yang masuk, ternyata kita tidak menganut sepenuhnya kebebasan mutlak, ya, karena ada tetap perizinan yang harus dilalui oleh kapal-kapal tersebut, ya. Walaupun di UNCLOS, ya, UNCLOS itu PBB, ya, itu harus dijamin kebebasannya. Tapi tentunya Indonesia menafsirkannya berbeda, ya, dan ini menjadi sikap dari Indonesia karena basisnya tetap mengikuti UNCLOS, tapi di dalam praktek ataupun di dalam implementasinya bisa saja, ya, terjadi sedikit perbedaan, ya, karena memang unsur kepentingan negara kalau dibebaskan begitu saja terkait dengan kepentingan negara dan juga tentunya terkait dengan keselamatan dari kapal-kapal yang melintas, ya, karena wilayah Indonesia kan berliku-liku, ya, takutnya nanti ada kapal yang nggak izin, yang nggak ngasih tahu, ya, masuk saja dia ke tempat-tempat yang laut-laut yang bahaya, ya, yang dangkal, ya, bisa karam nanti itu kapal. Saya kira itu, ya. Kemudian pertanyaan kedua tadi apa tadi? Pertanyaan kedua masalah sipadan, ya. Keuntungan dan keuntungan kelebihan tadi bisa dilihat di Brainly, ya, gampang sekali memang. Mungkin tambahan dari saya keuntungan, ya, keuntungan dari batas laut, ya. Saya kira itu sudah cukup lah dari situ, ya. Mungkin yang ingin saya tambahkan ini keuntungan dari UNCLOS, ya, keuntungan dari UNCLOS. Jadi dengan adanya Indonesia mengadopsi UNCLOS, ya, tahun 1982, United Nations Convention on Law of the Sea, maka Indonesia mengalami penambahan jumlah yang sangat signifikan dari segi jumlah laut, ya kan. Sebelum UNCLOS kita cuma dapat 3 mil, sesudah UNCLOS kita dapat 12 mil yang dihitung dari pantai terluar. Jadi ada tambahan wilayah yang sangat signifikan. Tadi dikatakan sampai 5 juta kilometer, ya. Ya, 57 Aulia, juta, ya. 8. Tentunya dari segi plus plusnya, ya, tentunya kita mendapatkan tambahan sumber daya alam yang sangat besar, ya. Minusnya yaitu, ya, karena perbatasan laut itu rawan penyelundupan, ya, rawan imigran gelap tadi, ya, termasuk juga tentunya rawan dari segi keamanan, ya, karena misalnya tadi itu, ya, ada pelanggaran batas wilayah di udara, ya, ada peristiwa ketegangan dengan Australia, ada peristiwa ketegangan dengan Cina, ya, bahkan kemarin Cina mengusir, ya, kapal-kapal kita di perairan Natuna, ya, dengan alasan itu masuk ke dalam wilayah laut Cina, ya, padahal tidak ada dasarnya sama sekali. Di UNCLOS jauh sekali, ya, tidak ada masuk ke situ. Cina mendasarkan kepada dasar tradisi, ya, tradisional laut Cina sampai ke Pulau Natuna. Tentunya kita menyikapinya dengan tegas, ya, dari Kementerian Luar Negeri juga tidak mengindahkan hal tersebut, ya. Memang itulah potret dari hukum internasional, termasuk hukum laut internasional. Tidak semua negara mengadopsi, tidak semua negara meratifikasi dan menghormati hukum laut internasional. Ada negara-negara tertentu, biasanya memang negara-negara yang memiliki kekuatan superpower, yang memiliki kekuatan untuk bisa, ya, berbuat sesuka hatinya, maka itu, ya, kita juga harus mempersiapkan kekuatan-kekuatan itu, ya. Itulah kita pentingnya belajar. Kemudian mengenai sipadan dan ligitan tadi juga sudah disampaikan oleh Aulia, ya. Aulia tadi, ya, yang jawab. Itu memang benar karena adanya penguasaan secara fisik, ya, yang lebih dominan, lebih dulu bahkan, ya, daripada Indonesia. Itu dibuktikan dengan bukti-bukti di persidangan di Mahkamah Internasional, ya, ICJ, International Court of Justice. Teman-teman bisa lihat di slide juga ada. Bahkan di situ saya tampilkan isi dari putusan, ya, hakim Mahkamah Internasional dari Jepang, ya, hakimnya, ya, Takeru siapa kalau nggak salah itu. Di situ ada, ya, pakai bahasa Inggris, tapi di situ dia menyatakan, yang saya kutip hanya alasan bahwa kemenangan Malaysia di sipadan ligitan tidak otomatis memenangkan Malaysia di Ambalat, ya, karena di bawah sipadan ligitan itu sebenarnya ada wilayah yang sangat-sangat strategis, yang sangat-sangat bernilai tinggi, yaitu Blok Ambalat, karena di situ ada ladang minyak. Nah, Indonesia sudah lebih dulu menguasai ladang minyak itu dengan pembangunan
eksplorasi ya oleh Caltech, kalau salah Caltech apa ExxonMobil ya, pokoknya udah di duluan. Nah, tapi untuk Sipadan Ligitan memang Indonesia tidak memiliki bukti-bukti ya penguasaan ya dominasi terhadap wilayah itu, dan memang faktanya sudah ya bahkan masyarakatnya juga memang lebih cenderung kepada Malaysia, akhirnya dia menjadi milik Malaysia. Saya kira itu ya teman-teman ya. Sudah mau jam 11. Saya mau tanya tentang kedaulatan Natuna, Pak ya. Siap. Yang tadi ini kan kasus baru-baru itu ya. Ya, baru kemarin. Natuna diakui oleh Cina, ya kan Pak? Bukan Natunanya sebenarnya, tapi lautnya ya, laut Cina Selatan. Memang dari namanya saja itu sudah menggambarkan seolah-olah itu miliknya Cina gitu ya. Tapi sebenarnya kita mulai sekarang biasakan dengan Laut Natuna saja ya. Jangan kita bilang Laut Cina Selatan, karena itu menjadi justifikasi nantinya ya, turut andil dalam membenarkan penguasaan Cina di Laut Natuna tersebut. Gitu ya. Jadi Laut Natuna ini masih diakui sebagai wilayah kedaulatan NKRI, Pak? Betul. Atau Cina masih? Harusnya Indonesia ya, kita kan berpegang kepada hukum ya. Hukumnya namanya UNCLOS, United Nations Convention Law of the Sea. Jadi batas wilayah ya, teritorial itu 12 mil. Tapi selain batas wilayah, kita juga berdaulat di yang namanya zona ekonomi eksklusif ya, sampai dengan 300 ya mil, 300 mil laut. Dan kalau diukur ya dari mulai Laut Natuna sampai dengan wilayah yang diklaim oleh Cina itu sama sekali Cina tidak sampai ke situ ya, bersinggungan pun tidak, karena Cina kan jauh sekali di atas kita ya. Nah, mungkin yang lebih dia bisa bersinggungan atau ada klaim atau ada persinggungan itu lebih ke di wilayahnya Vietnam ya. Mungkin teman-teman bisa lihat di peta ya, di wilayahnya Vietnam atau di wilayahnya Filipina, dan itu kan sudah diputus dengan Filipina saja ya. Filipina kan sudah lebih ke atas lagi, dengan Filipina saja Indonesia itu Filipina sudah menang di Mahkamah Internasional ya. Tapi ya itu tadi ya, karena memang hukum internasional ini harus teman-teman catat ya, tidak sepenuhnya ya ditaati ya, apalagi oleh negara-negara yang memang memiliki ya keberanian kekuatan ya, sehingga memang pada prakteknya ya sampai terkiamat pun ya hal seperti ini akan terus terjadi ya, karena memang hukum itu terkadang hanya bisa di atas kertas ya, pada prakteknya sangat ditentukan oleh manusia-manusia ya, aktor-aktor yang melaksanakan hukum itu. Saya kira itu ya, Aulia ya. Iya Pak. Oke, jadi kita akhiri, mungkin besok kita masih ada kuliah ya, tanggal berapa sih besok? Tanggal 13 masih sekali lagi ya. Kok tanggal 13? Banyak Pak, masih 17 banyak. ya. Enggak, maksudnya sebelum libur ya. Jadi kita lihat aja ya. Kayaknya sih udah masuk libur ya. Tanggal 17. Ya, masuk libur terakhir, apa? Kalau paling terakhir sih kita sebelum Natal, Pak. Oh, berarti masih ya. Oke, nanti kita lihat aja ya. Nanti mungkin kita lihat situasinya, karena kemungkinan beberapa dari kita sudah mulai libur secara secara de facto gitu ya, walaupun secara yuridis secara yuridisnya belum libur. Baik, saya kira ini kita akhiri saja ya. Akhiri nanti teman-teman, saya tadi tambahkan 2 materi baru di Google Drive ya. Google Drive-nya saya klik, saya masukin lagi deh. Google Drive-nya ini ya. Nah, everyone ya, kok ke Dini. Nah, ini ya, teman-teman nanti lihat saya tambahkan 2 materi baru tentang negara dan hukum ya, dan satu lagi tentang amandemen undang-undang, implikasinya dengan negara kesatuan Republik, implikasinya dengan pembangunan hukum. Mungkin pertemuan berikutnya lah saya mau jelasin ya. Saya mau jelasin sehingga teman-teman paham. Oh, nanti saya jelasin di pertemuan berikutnya ya. Karena kebetulan itu materi tentang konstitusi di slide nomor 10. Jadi pas nanti kelompok 9, 10, dan 11 ya. Jadi pas minggu depan saya
jelasin. Oke, terima kasih. Saya kira itu ya untuk pertemuan kali ini. Silakan untuk teman-teman, saya ucapkan terima kasih atas partisipasinya. Ini masih 55 ya, berarti pergerakannya masih sama. Belum banyak yang berubah. Terus saya foto lagi enggak ya? Enggak usah deh. Udah tadi kan udah banyak ya. Tadi udah foto lagi dia. Ini baru 30 ya. Tadi udah berapa? Tadi ada 50 ya. Tadi 55 ya, 59 ya. Ini masih 55. Oke deh, nggak apa-apa. Oke, silakan teman-teman. Oke, saya foto sekali lagi ya. Foto sekali lagi. Oke, sebagai absen, layar kedua juga. Oke, sudah. Kita persilakan untuk teman-teman yang ingin live. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sampai jumpa lagi minggu depan. Salam sehat semuanya, tetap semangat ya. Siapkan presentasinya. Untuk minggu depan kemungkinan kita tidak Zoom ya, kemungkinan ya, karena saya akan siapkan kuis aja ya. Kita akan kuis saja karena kebetulan mungkin saya ada keperluan ya. Jadi nanti saya kirim kuis aja untuk minggu depan. Tapi nanti kita informasikan lagi ya lewat ketua kelas kita Rara ya. Terima kasih. Silakan teman-teman. Sekian, selamat ya. Waalaikumsalam. Sampai jumpa lagi. Waalaikumsalam. Bapak. Ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.